warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, saya mewakili Pemret Tribun Sumsel, Mbak Weni Rambiasuti, kebetulan lagi cuti ke Bandung. Jadi saya membuka acara ini atas nama Tribun Sumsel. Jadi setiap minggu kita ada liputan investigasi eksklusif yang temanya tiap minggu itu beda ya. Untuk yang kali ini tentang pemilu. Insya Allah kan tidak sampai sebulan lagi kita ada pilpres dan pemilu. Nah, tema yang minggu ini adalah makalah politik berkedok konsultan. Saya rasa liputan ini sangat menarik dan cukup aktual, dan mudah-mudahan dengan liputan ini bisa menjadi bahan bagi semua yang terlibat di sini, dan kita sengaja mengundang semua yang kita wawancara untuk hadir supaya kita bisa melihat apakah benar-benar liputan ini bisa berimbas. Kita harapkan sangat berimbas ya. Makanya itu ada berkesinambungan, nanti ada 3 kali liputan yang sama setelah ini. Maksudnya follow up dari berita yang sudah terbit hari ini. Yang kami beritakan hari ini bahwa mereka sebenarnya mereka ini merasa antara percaya tidak percaya akan adanya konsultan, karena mereka kan baru kemudian ingin menang kan, nama ambisi caleg kan. Nah, akhirnya ditemuilah tiba-tiba ada orang yang namanya N ini datang kemudian menawarkan dapat membantu dia untuk menang. Ini 500 TPS, dalam 500 TPS ini saksi kemudian bisa menghasilkan, satu orang bisa menghasilkan 8-10 suara. Artinya total bisa jadi 5.000-an lah kurang lebih. Kalau memang itu berjalan lancar, tidak ada yang miss atau seperti apa, kalau kata si N ini. Dan dari situ kami tergugah, kenapa kok semudah itu untuk menjadi seorang caleg kan. Termasuk kami mendatangi kediaman si N ini. N ini sebenarnya siapa kan? Apa benar dia itu konsultan, terdaftar atau tidak, dan lain sebagainya. Nah, belakangan kami coba datangi rumahnya di kawasan Talang Labuan sini kosong. Dan dari situ kemudian kami juga lihat sebenarnya track recordnya seperti apa. Ada kami sempat bicara dengan mantan anak buahnya. Rupanya yang bersangkutan ini tidak lulus kuliah. Jadi ini kami juga agak bingung kenapa kok ibu ini kan seorang caleg, ini kan ibu-ibu percaya terhadap orang tersebut begitu. Apapun ya, kalau saya sih melihatnya ini jelas money politik ya. Dan ini bukan konsultan, ini adalah maklar money politik kan, seperti itu. Dan jelas kalau ini terjadi dan nanti terbukti misalnya di lapangan itu dilakukan secara masif misalnya, selain sanksi pidana ini juga berakibat pembatalan terhadap caleg tersebut. Artinya ini upaya yang mubazir juga. Kalau dia melakukan ini dengan dengan bantuan itu dan nanti terbukti misalnya ketangkep, repot, bisa dibatalkan meskipun dia terpilih atau dapat suara banyak, keterpilihannya itu dapat dibatalkan sebagai caleg terpilih. Terus yang berikutnya untuk pemilu 2019 ini kan proses pengawasannya itu sudah semakin ketat. Bahkan di setiap TPS itu ada pengawas TPS namanya. Kalau dulu ada pengawas lapangan yang cuma ada satu kelurahan atau desa kelurahan, memang berat untuk mengcover wilayah, sehingga memang ruang untuk melakukan hal-hal yang seperti itu tuh semakin sempit. Walaupun memang ya kita tidak dapat kemungkinan ya, celah-celah kejahatan selalu saja ada. Hanya memang kalau menurut kita ini lebih ke modus-modus penipuan lah ya, modus penipuan memanfaatkan momentum demokrasi ini, momentum peralihan kekuasaan, karena banyak sekali orang yang syahwat akan kekuasaan hingga yang penting jadi, tidak memperhatikan proses. Padahal sebenarnya kalaupun mereka jadi dengan proses yang salah seperti itu, tentunya tidak akan membawa manfaat itu kalaupun terpilih. Jadi kalau kita dari sisi penyelenggara menghimbau ya kepada para caleg ya untuk tidak gampang percaya dengan hal yang seperti ini. Bagaimana KPU menangkap lah tanda petik orang-orang seperti ini kan? Bisa nggak? Ada mekanisme nggak untuk?
Kalau pengawasan terhadap upaya-upaya yang seperti ini ya, itu kan sebenarnya ada di Badan Pengawas Pemilu ya, di Bawaslu untuk melakukan monitoring, melakukan pengawasan terhadap money politik. Dan kita juga tetap akan melakukan upaya antisipasi ya, pencegahan. Pencegahan itu antara lain kita lakukan dengan seperti apa kita memperhatikan dengan seksama proses rekrutmen terhadap petugas-petugas penyelenggara kita yang ada di bawah, baik itu dari PPK, PPS dan KPPS, karena ini menjadi penting untuk menjamin proses penyelenggaraan ini bisa berjalan sesuai dengan ketentuan undang-undangan. Nah, kalau pemilih memang kita harus apa yang bisa kita lakukan adalah melakukan sosialisasi dan penyadaran kepada masyarakat bahwa memilih ini bukan hal yang biasa karena menentukan nasib mereka juga 5 tahun ke depan. Kalau bahan kampanye itu batas 60.000 bisa berbentuk misalnya voucher, leaflet atau baju kaos dan lain-lain. Tapi batasnya maksimal 60.000 paling tinggi. Ya. Berarti kalau 60.000 itu diberikan tunai itu termasuk? Nah, itu money politik. Tidak boleh. Dia harus dalam bentuk tidak dalam bentuk uang, dalam bentuk fasilitas. Aturan-aturan yang ada tentunya sekarang ini masyarakat terus caleg sendiri maupun partai maupun dan sebagainya bisa membaca undang-undang yang ada. Bawaslu mungkin cuma Bawaslu aja, enggak, kita semua bisa baca. Dan partai pun mungkin bisa menganalisa di mana saya bermainnya di situ. Seperti disampaikan dari KPU, tidak boleh ngasih lebih dari 60 dan berupa ini ya. Mereka bermainnya mungkin seperti itu kan. Karena kalau bahasa sini apa baca ngakali, dia kali dan sebagainya. Yang masalah pidananya contohnya seperti penipuan PNS, penipuan ya, karena caleg saya belum masuk, alhamdulillah siapa tahu, dan saya yakin pasti ada juga nanti seperti ini. Ya, tapi yang paling banyak itu penipuan Polri, karena Polri setahun sekali ada. Kalau yang untuk caleg kan mungkin 5 tahun sekali ada, dan ada ya pasti. Kita menghimbau masyarakat udah menyerahkan kepada Yang Maha Kuasa. Istilahnya kan hidup ini kan kita udah ditentukan kan, digariskan. Karena kita ada duit 5M pun umpamanya ngenjuk sapo gitu. Taruhlah jadi anggota dewan terpilih, dan disampaikan dari KPU dicoret karena habis juga malah dipidana. Di pemilu sekarang ini lain. Nah, dengan ada undang-undang pemilu ini seluruhnya adalah kewenangan dari Bawaslu untuk menerima laporan. Ibaratnya kalau ada kejadian ini ada informasi, ini ada Bawaslu, nah ini ada Polri, jadi masih melewati ini karena mereka mutlak dari Bawaslu untuk menerima laporan, habis itu menganalisa dan menentukan apakah ini administratif, pidana dan pelanggaran. Penyebabnya itu sebenarnya kalau kita nggak rujuk ke sistem pemilihan kita ini proporsional terbuka Pak, daftar pemilihnya terbuka dan banyak. Satu daerah pemilihan itu, satu partai diisi oleh 6, 8, 10, 12 caleg, satu partai. Kemudian kalau kita kalikan 16 partai politik, nah berapa perkaliannya? Bisa sampai ada satu dapil itu 95 orang, ada sampai 120 orang. Kursinya berapa? Kursinya cuma 6, kursinya cuma 8. Kalau kita mau buat perbandingannya, maka satu bisa berbanding 10, satu berbanding 12, satu berbanding 8 paling kecil. Ini kan membuat setiap caleg itu mencari jalan, mencari upaya agar dapat kursi. Sederhananya kan begitu, karena sistem ini juga membuat mereka masuk ke kontestasi yang seperti itu. Pemilu yang 2019 ini kampanyenya sangat panjang, hampir 100 sekian berapa bulan? Dari September 6 bulan. 6 bulan. Si calegnya cuma mau mainnya di ujung, beli di TPS sesuai tulisan Tribun ini. Menurut saya itu nggak ada relevansinya dengan elektabilitas. Sosialisasi soal pemilu legislatif ini sangat kurang. Kalau pemilu presiden, kita ini udah overload, terlalu berlebih-lebih loh. Presidennya cuma 2 Pak, 2 pasang, bukan nomor 2 ya, 2 pasang pemilu presiden di kotak suara, di surat suara nanti tinggal lihat kiri atau kanan atau kiri. Nggak suka yang kiri pilih yang kanan, nggak suka yang kanan pilih yang kiri, selesai Pak.
Tapi begitu pemilu legislatif Pak, dengan daftar proporsional terbuka ini 16 partai Pak, you harus bukan sah. Apalah nama partainya itu Apalagi caleg. apalagi nama calegnya Pak. Tidak ada gambar yang rambut panjang kayak iklan sampo misalnya, yang miring-miring fotonya kayak gini, nggak ada fotonya. Ada namanya aja Pak. Ketika dia undecided voters, dia tidak bisa menentukan pilihan apapun, dia swing Pak. Ngambang, kata wong Kelembang. Bulu kelir kemana udah jadi, layang-layang kan. Nah, yang swing voters inilah sebenarnya lahan yang paling enak, paling empuk untuk diambil. Makanya benar penelitiannya, investigasinya kalau mengatakan nanti jaring pemilih di TPS diarah ke untuk milih, karena dia swing, dia tidak punya pilihan, pasti tidak punya pilihan kalau kayak gitu. Dia pasti, nah ini duit, nyoblosnya partai A, B atau C, kemudian nomornya sekian, diarahkan langsung ke situ. Ketertarikannya dengan politik uang itu tinggi, memang tinggi, karena dia tidak merasa memiliki ini partai, dia juga tidak tahu visi partai, misi partai ini apa, kemudian barangkali dia tidak tahu juga ini calegnya siapa, dia tidak tahu ini calegnya siapa, yang dia tahu dikasih duit untuk milih. Nah, proses itulah yang terjadi. Jadi ini bukan semata-mata timbul karena ada hasrat untuk menang politik uang, bukan. Tapi kalau kita membedahnya lebih lebar, ini dari proses ada sistem yang memaksa, dalam tanda kutip ya, memaksa si caleg juga melakukan hal yang seperti yang diinvestigasi. Presiden itu memang harus kita pilih, tapi untuk urusan sehari-hari kan nggak harus presiden Pak. Kira-kira kan gitu. Nggak semua urusan di Sumatera Selatan akan diselesaikan cuma oleh presiden. Ilustrasinya apa ya? Ilustrasinya jalan rusak Pak, Jauh Batu Raja itu. Jalan rusak itu yang diberitakan juga oleh Tribun dan segala macam media di Sumsel ini, ada orang motret viral. Berapa hari kemudian, kalau laporan media ini kan baru turun, orang dari kementerian, dari pusat, itu setelah viral. Pertanyaan saya 3, kemana bupatinya, kemana camat lurahnya, yang paling penting kemana wakil rakyatnya. Artinya ini kan masyarakat mestinya menelusuri track record, rekam jejak. Masa sih ini harus viral dulu, baru dibenerin ini jalan. Nah, artinya kan ini lembaga perwakilan ini kan entitas representasi masyarakat yang ada di dapil situ, yang ada di daerah itu. Nah, jadi urusan dalam negerinya daerah itu kan menjadi tanggung jawab besar nih calon legislatif. Nah, si masyarakat ini kan berhak tahu, harusnya tahu siapa sih wakil saya ini nantinya. Jadi dia bisa memilih dengan sadar, dia juga memilih dengan keyakinan bahwa ketika ini dia memilih ini caleg, dia ada harapan yang digantungkan ke para caleg ini. Jika katakanlah Pak Erwanto ini caleg, nyuruh saya, tim saya Pak bagiin 50 amplop. Saya kan nggak tahu Pak, 50 ini mau dibagiin siapa, karena kalau menurut investigasi ini kan baru pagi-pagi beberapa jam sebelum pemungutan suara. Jadi kan aku basing main kalau masuk Lembangnya itu kan, serah, yang penting terbagi 50 amplop nih kan. Dan ini duit aku tahu isinya Pak. Ya, Jangan dibagi ke garis. kalau kira-kira tahu kan aku bagiin semua Pak. Ya kan, mikir lah kita nih. Itulah tadi margin error mungkin yang disebut. Padahal itu dicatat, dikutip, dipotong atau segala macam. Nah, tetapi pertanyaan yang menariknya kemudian adalah, sadar nggak sih ini caleg duitnya dikasih ini bakal dipotong? Saya berani ngomong, dia tahu Pak, dia sadar. Dan itu barangkali nggak masalah karena dia masih berharap ada sekian persennya yang memang nyampe dan memang membuahkan hasil. Jadi ini sama kayak dia bertaruh aja, masuk 10 nanti keluarnya berapa, kira-kira gitu. Masuk 15 keluarnya berapa.
Kenapa itu tetap mau dilakukan? Ya karena tadi sempitnya jalan, harus cari jalan. Dia ada kampanye 6 bulan tapi nggak dimaksimalkan. Jadi memang jalan instan dan ini memang bahaya buat demokrasi kita, bahaya buat sistem penyelenggaraan pemilu kita kalau ada caleg yang punya teori metodologi seperti ini. Bisa jadi ini kasihan yang kampanyenya berbulan-bulan Pak, benar-benar keliling ke masyarakat, patah oleh yang seperti ini. Cukupkan hari ini ya yang resmi, mungkin di luar kita ngobrol lagi kan. Ya, boleh. Lebih kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nonton nih ribuan ini.